Halo guys, kembali lagi di channel MDku. Kali ini MDku akan melanjutkan bahasan alur cerita film yang berjudul Welcome to Eden yang dirilis pada tahun 2022. Episode 2 Welcome to Eden dimulai dengan diperlihatkan mereka di kapal pesta yang akan kembali pulang. Salah seorang laki-laki bernama David menyadari bahwa dua orang gadis tidak ada di kapal ini. David pun memberitahu petugas pesta bahwa dia pun harus kembali ke pulau. Namun petugas itu menolaknya dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Kita kembali lagi ke Pulau Eden. Di camp koloni, Astrid menjelaskan kepada kelima anggota baru bahwa ada 53 orang di komunitas ini. Mereka semua di sini sangatlah mandiri dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Algo así. ¿Cuántas personas viven aquí? 53. Pero seremos más. Sí. Di sini mereka memiliki tempat yang nyaman dan memiliki semua yang mereka butuhkan. Kelompok ini berkata bahwa kelima anggota baru ini diundang untuk menjadi anggota seumur hidup dalam komunitas ini. Mereka tidak akan membayar apapun untuk tinggal di sini dan mereka hidup dari kemurahan hati yang murni. Masalahnya di sini kita tahu bahwa ketika Frank, bartender dari episode 1 kemarin, melarikan diri dan ditangkap oleh Eva. Eva meniup peluitnya dan menunjukkan lokasinya Frank kepada rekan yang sedang menyusuri pulau untuk mencari Frank. Eva. Setelahnya Eva kembali ke camp dan menegaskan kepada Astrid bahwa Frank telah diurus. Kembali dengan Astrid yang sedang menunjukkan sebuah apartemen kepada kelima remaja itu. Di sini Ulysses memimpin untuk mengantarkannya dan menunjukkan kepada mereka di mana mereka masing-masing akan tinggal, dan film pun dimulai. Di rumah, Gaby mengkhawatirkan saudara perempuannya yaitu Zoa. Ia bertanya tentang Zoa kepada ayahnya, namun ayahnya tidak mempedulikannya dan ayahnya malah pergi dengan pacar barunya. ¿Y entonces mañana no vas a estar aquí? Gaby terus-menerus mengirim pesan ke ponsel Zoa, namun Zoa tidak membalasnya. Dan tentu saja karena Zoa menyerahkan ponselnya kepada sekte komunitas perjalanan ini. Kembali ke Pulau Eden, Ulysses menunjukkan kamar yang dinamai modul 11 kepada Aldo dan modul 12 kepada Aibon. Sedangkan Afrika di modul 6 dan Zoa modul 8 dan Charlie modul 7. Di dalam modul, Zoa berbagi kamar dengan Nicholas dan Claudia. Nicholas sangatlah senang dan antusias menyambut Zoa di kamar barunya, namun sebaliknya dengan Claudia yang hanya terus-menerus diam. Claudia tiene la suya. Por cierto, Clau, ¿nos saludas a nuestra nueva compañera? Namun di sini menariknya Zoa memperhatikan tempat tidurnya ternyata milik C+F yang terukir di sisinya. Setelahnya Charlie masuk ke kamarnya dan mulai memakan semua makanan yang disediakan di modulnya. Dan tampaknya Charlie sendirian di dalam kamar modulnya itu. Di sini Aldo tetap curiga seperti sebelumnya dan ingin berbicara dengan manajemen dari kelompok tersebut. Saat dia terus-menerus mengajukan pertanyaan, rekan sekapannya mendesaknya untuk berhenti dan berkata bahwa orang-orang di sini tidak suka dengan sebuah pertanyaan, dan Aldo pun disuruh untuk diam. Mira, aquí no gustan las preguntas, así que yo que tú dejaría de hacerlas. Perdona, pero yo hago las preguntas que me salen de los cojones. Dan ketika di tengah malam semua sedang tertidur pulas, namun Aldo malah diam-diam keluar dari dalam modulnya. Dan ketika Aldo terus berjalan, dia dikagetkan dengan kedatangan dari sebuah drone secara tiba-tiba. Drone itu berdengung keras di atasnya dan menyorotnya, mengisyaratkan pria itu untuk kembali ke dalam modulnya. Keesokan paginya kelima kelompok baru tersebut diberikan pakaian baru untuk dipakai. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat berkeliling Pulau Eden dengan aman.
Todo correcto. O sea, que hemos aprobado. Felicidades. Setelah itu mereka berlima diambil sampel darahnya untuk diuji lab apakah mereka tertular penyakit dari luar Pulau Eden. Cualquier resfriado que traigáis de fuera puede afectarnos a todos. Es obligatorio. Estoy sano. Sementara itu Aldo menanyakan apakah ada perahu yang datang untuk membawa mereka pulang. Namun ia diberitahu bahwa perahu tidak dapat kembali karena cuacanya sedang buruk. Aún no puedo volver. Por lo visto el mar no está en buenas condiciones. En cuanto lo sepa. Sebagian besar episode ini diambil dari insiden individu dengan geng. Dan saat ini mereka mulai terbiasa dengan kelompok yang aneh ini dan orang-orang yang menghuni di daerah tersebut. Di sini kita melihat Zoa yang sedang mengikuti seseorang dari kelompok ini. Dan setelah sampai di peternakan kuda, Zoa melihat dua orang pria gay. Di sini Zoa menanyakan tentang Judith yang pulang tanpa diketahui oleh Zoa pada salah satu pria ¿Lo tersebut. viste subir al barco? No conozco ninguna Judith. Es la chica con la que te enrollaste. Setelahnya terdengar suara piano yang dimainkan oleh Alma. Ivan yang mendengarnya langsung menghampirinya dan sepertinya dia tertarik dengan Alma. Sementara itu di ruang kontrol pulau, asisten Astrid terus mengawasi dari balik layar monitor dan melihat sebuah pergerakan dari zona barat laut sektor 4. Fuga del perímetro. Zona noroeste, sector 4. Tampaknya di sini Aldo sedang ingin mengeksplor pulau ini. Dan seketika itu terjadi adu balap mobil dengan salah seorang wanita dari kelompok itu. Di pinggir pantai terlihat Zoa yang mulai akrab dengan pria yang bernama Nicholas. Mereka terus mengobrol dan mereka membicarakan tentang masa lalu dari kehidupan keluarga mereka. Soy hijo único. Que no sé por qué dicen que los hijos únicos salimos un Tú poquito. no tienes pinta de rarito. Pide que tengo pinta. Setelahnya Zoa dipilih untuk menuju lingkaran dalam di halaman untuk mendiskusikan apa yang ia rasakan selama di Pulau Eden. Ella. ¿Yo? Di sini Zoa berbicara tentang keluarganya. Zoa mengakui bahwa dia mengkhawatirkan Judith dan saudara perempuannya yaitu Gaby. Tengo 19 años. Estudio con una pequeña Gaby que justo hoy cumple 16. Melalui tempat pembuangan eksposisi tua yang besar, dia berbicara tentang bagaimana ibunya adalah seorang pecandu heroin. Sekarang dia berusia 19 tahun dan saudara perempuannya berusia 16 tahun. Dan sebenarnya saat ini adalah hari ulang tahun dari saudara perempuan Zoa. Sementara itu asisten Astrid yang berada di ruang kontrol menggunakan telepon Zoa untuk mengirim pesan kepada Gaby, saudara perempuan Zoa. Ia menggunakan kata-kata yang tepat yang dilakukan Zoa untuk menghentikan kecurigaannya atas kepergiannya. Gaby yang membaca pesan yang dikirim dari ponsel kakaknya merasa sangat marah. Dan pada malam harinya Zoa terbangun dan ia menemukan anak laki-laki yang aneh di luar modulnya. Dan ketika dia keluar untuk mencari dan mengetahui apa yang terjadi, anak itu tiba-tiba sudah menghilang dan film pun berlanjut. Oke guys, segini aja dari pembahasan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Dadah.